Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Saya sebelumnya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua untuk bisa hadir dalam sesi konseling kelompok kita pada siang hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Untuk melanjutkan sesi konseling kelompok kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya dalam sesi konseling kelompok ini, saya mau kita perkenalan dulu nih. Buat teman-teman, boleh ya kita biar saling mengenal satu sama lain dalam sesi konseling kelompok ini. Oke, buat Mbak, siapa namanya? Diana. Oh, Mbak Diana. Mbak Diana semester berapa? Semester 4. Selanjutnya, Masnya namanya siapa? Saya Fadil, Mbak. Oh, Mas Fadil. Mas Iya. Fadil semester berapa? Semester 4. Oke, untuk selanjutnya dengan Mas siapa? Nama saya Aliko. Oh, Mas Aliko semester berapa? Saya dari semester 4 BKPI. Oke, baik. Buat Mbak di sebelahnya? Nama saya Letitia. Mbak Revilia. Mbak Revilia dari BKPI juga? Iya. Oke. Selanjutnya, Nama saya Erina. Mbak Erina. Mbak Erina semester berapa? Semester 4. Semester 4. Baik, untuk selanjutnya dengan Mbak siapa? Nama saya Tika. Dengan Mbak Tika. Mbak Tika semester berapa? Semester 4. Oke, berarti di semua dari semester 4 semua ya? Iya. Selanjutnya, kalian udah pernah belum teman-teman ngelaksanain sesi konseling kelompok ini? Sudah. Sudah. Berarti sudah paham ya apa itu sesi konseling kelompok? Sudah. Saya izin menjelaskan ulang sesi konseling kelompok ini dalam waktu 30-40 menit. Berikut dengan asas-asas. Yang pertama ada asas keterbukaan, asas kerahasiaan, sama asas kesukarelaan. Asas keterbukaan ini di mana teman-teman bisa saling terbuka untuk menjelaskan masalah yang ada di dalam diri teman-teman semua. Yang kedua ada asas kerahasiaan di mana cerita teman-teman yang teman-teman sampaikan di sini dijaga atau dirahasiakan oleh semua yang ikut dalam sesi konseling kelompok ini. Lalu ada sesi asas kesukarelaan di mana teman-teman ini secara sukarela menjelaskan atau menceritakan masalahnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Baik, paham ya semuanya? Paham. Kalau begitu kita masuk ke sesi konselingnya di mana teman-teman bisa menceritakan sedikit apa masalah dari yang teman-teman rasakan. Mulai dari Mbak Diana, boleh diceritakan masalahnya apa? Ya, jadi masalah saya itu nggak percaya diri Dan hal apa itu kira-kira? dalam hal dalam hal pas ini segala hal kayak pas kumpul gitu kayak percaya diri kayak kurang dari diri itu kayak pasti kelas. Misalnya lagi presentasi gitu ya, kurang percaya diri buat ngomong di depan. Iya. Baik. Kalau Mas Fadil gimana? Kalau sini saya mempunyai permasalahan sulit fokus Kak untuk di kampus. Sulit fokus dalam hal pelajaran Ya, gitu ya. dalam memperhatikan apa yang dosen Sampaikan. Ya. Terus selanjutnya dengan Mas Aliko. Baik, selanjutnya dengan Mas Aliko bisa ceritakan. Kalau permasalahan saya akhir-akhir ini kurangnya kayak minat untuk belajar itu loh, kurang fokus gitu. Dikarenakan kayak akhir-akhir ini saya sering main game. Oke, baik. Jadi Mas Aliko ini punya permasalahan di mana sering susah fokus dan kecanduan sama gamenya ya. Ya. Baik. Oke, selanjutnya dengan Mbak Devi. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, selanjutnya dengan Mbak Erina bisa diceritakan. Saya mempunyai masalah sulit berkonsentrasi dalam belajar.
hampir sama ya sama fokusnya Mas Fadil tadi. Ya. Iya, selanjutnya dengan Mbak Tika. Baik, selanjutnya dengan Mbak Tika, bisa diceritakan masalahnya? Sulit mengatur waktu sih Mbak. Oke, dalam hal apa itu? Kayak waktu belajar, terus suka cepat bosan juga kalau belajar. Oh iya, baik. Jadi Mbak Tika susah mengatur waktu dalam kehidupannya, jadi nggak disiplin gitu ya. Oke, baik. Dari masalah teman-teman semua, sepertinya hampir sama masalahnya. Jadi dari teman-teman semua ini, sekiranya siapa yang udah ingin terlebih dahulu diselesaikan masalahnya? Iya. Mbak Revi, baik. Kalau gitu, teman-teman semua gimana pendapatnya? Apakah setuju jika Mbak Revi kita selesaikan terlebih dahulu masalahnya? Setuju. Setuju ya. Ya. Oke, kalau begitu Mbak Revi bisa ceritakan lebih dalam lagi bagaimana apa yang dirasakan. Gini Kak, saya tuh kalau malam susah tidur. Kegiatan saya tuh kuliah tuh kadang sampai sore, kadang sampai siang doang. Terus pulang kuliah tuh saya kayak bantu-bantu, kayak beres-beres rumah, kayak nyuci piring, nyapu gitu. Terus tugas kuliah juga banyak Kak, sampai saya tuh bingung mau ngerjain yang mana. Jadinya saya susah tidur kalau malamnya. Jadi Mbak Revi kepikiran ya sama tugas-tugas kuliahnya, terus karena beban juga di rumah. Gitu. Kalau boleh tahu di dalam rumah itu ada berapa orang? 3. Ada 3 orang. Ada siapa aja? Saya, ibu, sama bapak. Sama bapak. Berarti Mbak Revi sendiri. Berarti Mbak Revi yang ditugasin buat bantuin ibu ya. Ya. Oh. Oke, teman-teman gimana nih pendapat kalian buat masalah yang Mbak Revi sampaikan tadi? Gimana biar Mbak Revi ini bisa lebih apa ya? Lebih bisa ngatur, bisa lebih Lebih jadi bisa hidup. oh, bisa. Jadi gimana nih teman-teman pendapat kalian buat Mbak Revi? Di mana Mbak Revi ini tadi punya masalah di mana ia sulit tidur, dia suka kepikiran tentang hal-hal yang dia alami dalam kegiatan dia sehari-hari dan tugas-tugas kuliah dia. Nah, teman-teman boleh berpendapat gimana Mbak Revi ini bisa lebih bisa tidur di malam harinya. Gimana Mbak Diana? Mungkin Mbak Revi bisa, tadi kan pusing bingung juga dengan tugas-tugas ya kan. Yang pertama mungkin Mbak Revi di siangnya pas pulang kuliah itu kerjain dulu tugas yang mau dikumpul, misalnya dikumpulnya basicnya misalnya, jadi kan pas pulangnya itu dikerjain dulu. Jadi pas malamnya Mbak Revi nggak pusing lagi untuk bikin tugas, nah jadinya nggak tidur. Oh, gimana? Menurut Mas Fadil gimana Mas Fadil? Kalau menurut saya lebih kayak kegiatan misalnya mendengarkan lagu atau apa supaya bisa mengantarkan tidur, kayak mendengarkan suara hujan, air atau apapun itulah yang bisa membuat saraf atau otak kita lebih rileks. Sensasi ya. Oke, kalau pendapat dari Mas Faliko gimana? Kalau menurut saya, nah, contohnya seperti kurangin zat-zat kafein seperti kopi itu jangan diminum. Konsumsi ya. Sepertinya begitu saja. Jadi pendapat Mas Faliko ini gimana Mbak Revi mengurangi kafein, menjaga pola makan, itu ya Mbak Revi. Selanjutnya pendapat dari Mbak Erina gimana? Kalau dari saya, Mbak Revi bisa mengurangi penggunaan gadget. Oke, itu Mbak Revi, dimana Mbak Revi ini kalau menurut Mbak Rina, Mbak Revi bisa mengurangi penggunaan gadget. Jadi sebelum tidur, kalau bisa HP-nya dikurangi, ditaruh, jangan dipegang-pegang, jangan terlalu main HP. Karena benar, dimana kalau kita main HP ini biasanya kita justru lupa waktu. Dan saat kalau kita udah waktu ngantuknya itu udah kelewat, itu biasanya mata tuh udah nggak mau tidur lagi. Itu. Kalau pendapat Mbak Tika gimana? Kalau menurut saya sih itu sih terapin hidup sehat sih. Makan hidup yang sehat.
Oh, berarti Mbak Revi diminta Mbak Revi bisa lebih perbanyak olahraga di pagi harinya. Jadi dimana Mbak Revi merasa badannya rileks dan lebih enakan gitu ya, biar bisa tidur yang nyenyak. Oh, apa lagi ya? Nah, kalau jadi untuk semua pendapat yang sudah disampaikan teman-teman tadi, Mbak Revi bisa menyimpulkan gimana apa saja yang bisa Mbak Revi terapkan dalam kehidupan Mbak Revi. Gimana? Dari kamu dulu. Iya Kak, jadi dari yang saya tangkap dari pendapat teman-teman semua bahwa saya seharusnya bisa menerapkan seperti apa yang teman-teman sarankan tadi. Seperti menyicil tugas di sore hari atau siang hari ketika pulang kuliah. Terus mendengarkan musik atau mendengarkan suara hujan atau suara ombak. Terus mengurangi minum-minuman yang kafeinnya tinggi, sama menjaga pola makan. Terus harus hidup sehat ya, sama kayak olahraga gitu. Terus mengurangi main gadget ketika malam. Baik, begitu ya Mbak Revi, di mana Mbak Revi ini kan mengalami Mbak Revi ini mengalami keadaan susah tidur saat malam hari. Dan Mbak Revi bisa menggunakan cara-cara yang telah disampaikan teman-teman tadi, seperti mengerjakan tugas, di mana Mbak Revi bisa lebih malam hari itu bisa lebih santai, nggak kepikiran sama tugas-tugas yang dikasih di perkuliahan. Mbak Revi bisa menyusun tugas-tugas tersebut, terus mengadakan Mbak Revi bisa relaksasi seperti yang Mas Fadil sampaikan, di mana Mbak Revi ini mendengarkan musik, suara-suara hujan yang membuat kita tuh lebih rileks. Terus ada lagi itu dari pendapatnya Mbak Dina, itu mengurangi penggunaan gadget. Jadi kita tuh lebih jauh dari gadget, di mana saat kita udah masuknya waktu tidur, Mbak Revi ini bisa lebih nggak menggunakan gadget ya, jauh dari gangguan gadget. Terus itu seperti pendapatnya Mas Aliko, di mana mengurangi kafein. Mbak Revi bisa mengurangi hal yang berbau kafein, minum kopi atau hal-hal semacamnya. Terus menjaga pola makan, di mana Mbak Revi bisa mengurangi makanan atau minuman yang mengandung gula. Lalu ada dari Mbak Tika, di mana terapkan pola hidup yang sehat. Mbak Revi bisa mulai berolahraga di pagi hari, bisa lebih membuat badan Mbak Revi ini lebih terjaga lah ya. Oke, baik. Terus itu gimana pendapatnya Mbak Revi setelah sesi konseling ini? Alhamdulillah saya merasa lega dan saya akan berusaha mencoba saran dari teman-teman semua agar saya nanti bisa mudah untuk tidur malam. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan ikut berpartisipasi dalam sesi konseling kita pada siang hari ini. Oke, kalau sekiranya Mbak Revi kurang paham atau kurang mudah dalam masalah ini, Mbak Revi bisa melakukan sesi konseling individu di hari berikutnya. Kalau begitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.